Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya untuk belajar. Ya, sebelum pembelajaran kita dimulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan absensi. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Bagus, semuanya berangkat ya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Nasionalisme Garuda Pancasila seperti video yang akan dikirimkan oleh Ibu Dini. Dengan menyanyikan lagu nasional setiap hari dapat menambah rasa cinta tanah air dan menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Selanjutnya, Bu Dini akan membacakan sebuah cerita. Simak baik-baik cerita yang akan dibacakan oleh Bu Dini. Kisah antara kelinci dan kura-kura. Dahulu kala, ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat sehingga larinya bisa sangat cepat. Karena kemampuan larinya yang sangat cepat, ia pun jadi kelinci yang congkak dan sombong. Suatu hari, mereka tidak suka dengan sifat sombong yang dimiliki si kelinci. Seekor kura-kura pun menantang kelinci untuk lomba lari. Padahal kura-kura adalah hewan yang jalannya lambat karena kakinya kecil dan ia pun harus menggendong rumahnya kemanapun ia pergi. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Bagaimana bisa ia mengalahkanku dengan jalannya yang lambat begitu? Pikir kelinci. Akhirnya mereka pun sepakat menentukan jalan yang akan digunakan untuk berlari. Perlombaan lari pun dimulai. Banyak hewan yang penasaran ingin melihat hasil perlombaan unik tersebut. Banyak juga yang mendukung kura-kura karena mereka juga tidak suka dengan sifat kelinci yang sombong. Si monyet pun ditunjuk untuk jadi wasitnya. Begitu lomba lari dimulai, kelinci pun langsung melesat jauh meninggalkan kura-kura. Karena merasa masih punya banyak waktu dan jarak yang cukup jauh, belum sampai garis finish, si kelinci memutuskan untuk tidur siang dulu di pinggir jalan. Di sisi lain, kura-kura terus sekuat tenaga untuk berlari sampai ke garis finish. Dan kelinci pun tidak sadar kalau dirinya sudah disalib kura-kura karena keasikan tidur. Akhirnya, kura-kura pun memenangkan perlombaan dan membuat kelinci kaget minta ampun. Kura-kura yang menang mendapat sorak-sorai dari hewan yang lain, sedangkan kelinci pulang dengan tertunduk malu. Tamat. Lah, contoh cerita pendek anak sekolah dasar di atas merupakan fabel yang memiliki pesan moral bahwa menjadi orang tidak boleh sombong dan menyepelekan lawan hanya karena memiliki satu keunggulan dibandingkan yang lainnya. Selain itu, pesan moral yang juga bisa diambil adalah dari sisi kura-kura, di mana meski ia sadar ia tidak bisa mengalahkan kelinci dalam hal kecepatan, namun ia tidak gentar dalam menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah. Meski sejak awal hasilnya lari si kelinci bisa membuat jarak antara mereka jadi sangat jauh. Akhirnya kerja keras dan sikap pantang menyerah yang bisa menang dan bukannya kesombongan. Lah, anak-anakku, tirulah sikap si kura-kura ya. Apakah kalian senang membaca dongeng? Ya, membaca dongeng dapat dilakukan bersama keluarga. Selanjutnya, sudahkah siap kalian untuk belajar pada hari ini? Jika sudah, silakan kalian siapkan alat-alat belajar kalian. Lah, di sini nanti kita mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dengan mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Yang kedua, dengan membaca teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menceritakan secara lisan pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut.
Anak-anakku, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 11. Ibu guru akan membacakan dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Kalian simak baik-baik dongeng tersebut, karena setelah ini akan memberikan tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan sebaik mungkin. Simak dongeng yang akan dibacakan oleh ibu guru. Pengembara dan Sebuah Pohon, pengarang Asep. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutkan tidak berguna sama sekali?" Ya, itulah dongeng dari Pengembara dan Sebuah Pohon. Setelah kalian mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh ibu guru minta kalian menemukan pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Kalian tuliskan pesan tersebut, kemudian ceritakan secara lesan pesan tersebut. Paham kalian? Jika paham, selamat mengerjakan. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui bahwa makhluk ciptaan Tuhan itu saling bermanfaat, ibu guru minta kalian untuk menyebutkan 5 saja sikap yang harus dilakukan manusia terhadap tumbuhan dan hewan. Kalian kerjakan pada lembar kerja siswa kalian, kemudian kalian tuliskan jawabannya. Paham kalian sampai di sini? Jika paham, selamat melaksanakan. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Maka kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita yang pertama yaitu kalian dapat menemukan pesan yang terkandung dalam teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Yang kedua, kalian dapat menceritakan pesan yang terkandung dalam dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dan memahami 5 sikap yang baik yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, ibu guru ada tugas di rumah untuk kalian. Kalian dapat mengerjakan bersama orang tua kalian di rumah. Simak tugas dari ibu guru ini. Anak-anakku, besok kita akan belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Kita akan belajar mengenai ungkapan terima kasih dan perbandingan. Sebelum pembelajaran ini ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan terus semangat.